Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Video kali ini saya beri judul Basilides Simon Kirene yang diserupakan jadi Yesus. Di video ini saya mengcounter apa yang diinformasikan oleh Bang Nandar ya terkait penyaliban Yesus, dan lagi-lagi di sini terbukti bahwa Nandar itu sebenarnya tidak paham tentang sejarah kekristenan awal. Bagi rekan-rekan, mohon sekiranya bisa mengunjungi channel saya di Bambang Rizkyanto, dan jika video saya dirasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk bisa subscribe, share, like, dan komen. Satu Romawi, paparan dari Nandar. Dalam hal ini Nandar mengutip Quran Surah 4 ayat 157 sampai 158, di mana di situ diinformasikan bahwa ada yang diserupakan bagi Isa pada saat penyaliban. Jadi Isa ini tidak disalibkan, melainkan adalah orang lain yang diserupakan bagi Isa. Kemudian dia mengutip buku Menguak Injil-Injil Rahasia, itu adalah karangan dari Romo Desi Ramadhani SC, di mana Nandar kemudian menginformasikan terkait dengan Basilides, Second Treatise of the Great Set, Wahyu Petrus, dan Nag Hammadi. Video ini bisa Anda lihat di channelnya Bang Nandar. Dalam hal ini saya memang tidak mengutip semuanya, saya hanya mengutip sebagian-sebagian saja yang saya rasa relevan. Nah, di sini ada sebuah penegasan, teman-teman. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, melainkan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Ini bukunya ya, teman-teman, saya bacakan. Nah, Basilides menolak ajaran gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Terdapat di dalam dokumen Nag Hammadi, The Second Traits of the Great Set, dan Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik 8283. Ya, jadi yang mengisahkan tentang diselamatkannya Nabi Isa alaihissalam dari peristiwa penyaliban itu bukan hanya Basilides, tetapi Petrus pun mengatakan hal yang serupa. Itu menurut dokumen Nag Hammadi, ya, The Second Trace of the Great Set. Dua Romawi menjawab Nandar. Yang pertama di sini adalah tentang Nag Hammadi. Nag Hammadi ini adalah sebuah kota yang terletak di tepi Sungai Nil, sekarang masuk ke dalam wilayah Mesir modern. Jadi di sini dokumen Nag Hammadi itu umumnya adalah berisi teks-teks gnostik. Kita akan lihat lebih dalam nanti ya apa itu gnostik. Basilides, dia adalah tokoh gnostik ya. Ini saya kutipkan dari buku The Gnostics, The First Christian Heretics, karangan Sean Martin dari halaman 44. Abad kedua Masehi melihat berkembangnya faham gnostik. Pengajar utama yang awal yang muncul selama periode ini adalah Basilides. Basilides penting karena dia melihat dirinya sendiri sebagai Kristen Gnostik dan seorang ahli teologia. Kristus yang dia yakini oleh karenanya sudah pasti adalah Kristus versi Gnostik. 3. Tentang pengajaran Basilides, ini yang A adalah tentang penyaliban. Ini tadi buku yang dikutip oleh Nandar ya, Menguak Injil-Injil Rahasia, karangan Romo Desi Ramadhani. Dari halaman 39, ini terkait Basilides. Basilides aktif mengajar di Alexandria pada masa kekuasaan Kaisar Hadrian antara 117 hingga 138 Masehi. Ini tadi yang dikutip oleh Nandar ya. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Irenaeus, kita bisa mengetahui bahwa Basilides menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Pengajaran Basilides tentang wujud dari Yesus Kristus.
Ini saya kutip dari Irenaeus, dia lahir antara 120 atau 140 Masehi, meninggal sekitar 200 atau 203 Masehi. Bukunya berjudul Against Heresies, buku pertama, bab ke-19. Ini yang sangat penting ya, bahwa Sang Juru Selamat itu tidak dilahirkan. Jadi dalam hal ini pendapat Basilides ini sudah menampar muka Nandar untuk pertama kali karena ini jelas akan bertentangan dengan keyakinan Nandar. Tidak memiliki tubuh fisik, ini tamparan kedua dari Basilides buat Bang Nandar karena jelas akan bertentangan dengan keyakinan Bang Nandar. Tidak memiliki perawakan. Jadi ini jelas menampar Bang Nandar ketiga kalinya karena bertentangan dengan keyakinan Bang Nandar. Tetapi diduga dia hanyalah orang yang bisa dilihat atau penampakan. Jadi ini adalah tamparan keempat bagi Bang Nandar. Jadi dalam hal ini Bang Nandar, kalau Anda mau mengutip Basilides, pastikan dulu apa keyakinan dari Basilides. Sekutip lagi dari Early Christian Heresies, karangan Joan O'Grady, halaman 11, bahwa Kristus hanya memiliki penampakan sebagai seorang manusia di dunia. Jadi Yesus itu hanya memiliki penampakan, appearance of a man on earth. Dia senyatanya adalah a phantom. Jadi phantom ini adalah seperti penampakan dari hantu ya. Mohon maaf ini. Jadi Kristus itu adalah spirit, adalah roh, bukan manusia jasmani. Jadi kira-kira seperti ini ya, dengan teknologi virtual di abad ke-21 ini, kita bisa menampilkan sosok manusia, padahal sebetulnya ini hanyalah memanfaatkan teknologi virtual. Nah, pengajaran gnostik ini sebenarnya sudah ditentang oleh Rasul Yohanes. Ini dalam bukunya 2 Yohanes 1. Ini ditulis kira-kira tahun 85 Masehi, ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi sudah ada orang ya di akhir abad pertama itu yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak datang sebagai manusia, berarti tidak ada itu yang namanya kelahiran dari Yesus. Nah, ini persis sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Irenaeus terkait dengan kepercayaan Basilides. Saya akan kembali sedikit ke buku dari Romo Desi ya. Jadi Nandar ini tidak jujur ya, dia tidak jujur saat mengutip sumber Romo Desi Ramadhani. Tadi kita ingat ya, penjelasan tentang Basilides itu ada di halaman 39. Jadi sebenarnya kalau Nandar mau baca di halaman 38-nya, ini di sini sudah disebutkan. Dalam hal ini, Yesus tidak datang sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi ia datang sebagai sebuah manifestasi roh. Jadi ini sudah dijelaskan ya, pandangan gnostik ini sudah dijelaskan oleh Romo Desi di halaman 38. Kenapa ini di-skip begitu saja oleh Nandar? Nah, ini kan menjelaskan sebenarnya latar belakang kenapa kok Basilides dan orang-orang Gnostik itu menyatakan Yesus tidak disalib. Kenapa? Karena Yesus versi Gnostik itu jelas tidak memiliki tubuh jasmani. Jadi dia tidak bisa disalibkan. Gimana Anda bisa menyalibkan penampakan? Itu kan nggak mungkin. Ya. Makanya versi Gnostik itu Yesus memerlukan tubuh jasmani supaya bisa disalibkan. Dalam hal ini keyakinan dari Basilides itu adalah tubuh dari Simon Irene. Terima dan saya rasa Nandar sendiri pun tidak akan bisa menerima pengajaran dari Basilides seperti ini karena itu jelas akan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Quran tentang Isa, ya. Jadi ini akan jadi senjata makan tuan bagi Nandar.
Ini tentang teks gnostik lainnya, tadi disebutkan The Second Treatise of the Great Set. Saya kutip dari buku The Nag Hammadi Scriptures karangan Marvin W. Meyer. Di sini buku ini ditulis di paruh kedua abad kedua, jadi setelah tahun 150. Jadi dari kesejarahannya, buku ini tidak reliable karena ditulis lama setelah peristiwa Yesus terjadi. Nah, yang lucu di sini adalah The Second Treatise ini agak berbeda sedikit dengan Basilides ya. Jadi karena Yesus itu tidak dilahirkan oleh Bunda Maria, dia tidak memiliki tubuh jasmani, maka Yesus ini memerlukan human body, memerlukan tubuh jasmani. Jadi yang dilakukan oleh Yesus adalah mengeluarkan, jadi mengeluarkan roh dan jiwa dari orang yang mendiami satu tubuh sebelumnya. Jadi misalkan katakanlah, misalkan aja ya namanya David lah ya. Jadi roh dan jiwa David ini oleh Yesus dikeluarkan, kemudian Yesus menjadikan tubuh tersebut sebagai tempat kediamannya. Jadi pengajaran The Second Treatise of the Great Set ini sendiri pun juga pasti akan ditolak ya oleh Nandar sendiri. Jadi ini senjata makan tuan yang kedua. Nah, di sini juga sebetulnya berbeda pemahaman antara Basilides dengan The Second Treatise of the Great Set, karena kalau menurut Basilides itu adalah Simon dari Kirene yang disalibkan sebagai pengganti Yesus, sementara di dalam The Second Treatise of the Great Set, Second Discourse ini sebetulnya sama saja ya dengan Second Treatise, itu nama Simon tidak pernah disebutkan di sini ya. Jadi ini adalah yang disalibkan itu adalah tubuh fana dari orang yang eh, tubuh fisiknya itu dipinjam oleh Yesus. Jadi orang yang the physical body that the heavenly Savior borrow. Kemudian terkait Wahyu Petrus ini adalah sebuah buku yang ditulis di sekitar akhir abad kedua atau di awal abad ketiga. Jadi katakanlah ditulis antara 190 hingga mungkin 210. Jadi kalau tadi Nanda dengan PD mengatakan bahwa ini ditulis oleh Petrus, maksudnya udah pasti adalah Rasul Petrus kan. Padahal sejarah menyatakan bahwa Rasul Petrus meninggal sebagai martir di era pemerintahan Kaisar Nero. Itu adalah sekitar tahun 60-an Masehi. Jadi bagaimana bisa Rasul Petrus yang meninggal sebagai martir di tahun 60-an menulis buku di tahun 190 atau 210 Masehi. Jika Romawi kesimpulan, satu, Basilides adalah tokoh gnostik awal yang mengajar bahwa Yesus tidak dilahirkan, tidak memiliki tubuh jasmani, tidak memiliki perawakan, hanya tampak sebagai manusia selama di dunia. Jadi dia sepenuhnya adalah ilahi, sepenuhnya adalah roh. Dua, karena tidak memiliki tubuh jasmani, maka Yesus memerlukan tubuh Simon Kirene agar bisa disalibkan. Kemudian tiga, terkait second treatise, Yesus menempati tubuh orang lain yang disalibkan adalah bukan Simon Kirene. Jadi antara penganut Gnostik juga sudah ada perbedaan di sini ya. Kemudian keempat, Second Treatise dan Wahyu Petrus ditulis setelah pertengahan abad kedua. Jadi tidak mungkin Wahyu Petrus ditulis oleh Rasul Petrus. Kemudian kelima, pengajaran Basilides dan Gnostik juga akan menampar muka Nandar sendiri karena itu jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian nomor 6, Nandar harus banyak belajar konteks dan sejarah kekristenan awal. Jadi saya sarankan bagi Bang Nandar belajarlah dengan baik, benar, dan jujur ya. Yang terakhir saya rasa ada yang menarik ya, yaitu Basilides dan Al-Quran itu sama-sama punya pendapat bahwa satu, Yesus tidak disalibkan, yang kedua adalah ada yang diserupakan bagi Yesus. Masalahnya adalah kalau menurut Basilides dan tokoh-tokoh Gnostik, itu terjadi karena Yesus sepenuhnya bersifat ilahi, Yesus tidak punya tubuh jasmani. Jadinya dia perlu tubuh orang lain untuk bisa disalibkan. Tapi ini bukan menjadi pembahasan
di video kali ini dan saya rasa topik ini memang menjadi cukup sensitif ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Jika rekan-rekan merasa video saya bermanfaat, mohon bantuannya untuk bisa mengunjungi channel saya, Bambang Rizkyanto, dan mohon bantuannya juga untuk bisa subscribe, share, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.